Oke. Nah, jadi file terakhir itu yang kita punya ini. Jadi kita buka file yang terakhir, ini ya. Hmm, ya. Jadi sudah ada daftar isinya. Kemudian di bawah itu ada daftar, berikutnya ada daftar gambar, daftar tabel. Ini belum ada halamannya. Nah, misalnya kita tambahkan halaman persembahan dan halaman eh, pengesahan sama cover misalnya ya. Di file ini kita tambahkan dulu, saya insert cover. Ini bebas aja, misalnya saya pilih ini, diberi nama aja ya. Kemudian di halaman sini, setelah cover itu halaman pertama biasanya pengesahan. Jadi ini diturunkan satu baris, Ctrl Enter. Di sini misalnya kita tambahkan, ya biar di sini dulu. Halaman pengesahan. Oh ya, ini juga harus diaktifkan ya karena kita menambahkan isi. Jadi ini dokumen mapnya kita aktifkan kembali supaya kelihatan. Nanti kita masukkan ke dalam daftar isi ya di sini. Halaman pengesahan berarti ini heading satu, home, heading satu, masuk ke sini. Nah, baru ini kan pura-pura ya. Jadi di sini yang di Ctrl Enter, pindah ke halaman berikutnya daftar isinya. Tuh, jadi di sini ada halaman pengesahan misalnya. Lalu tambah lagi halaman persembahan. Ini sudah masuk. Ini pindahkan ke halaman berikutnya. Nah, berarti halamannya berubah dong. Nah, ini kita update. Kita update. Sorry. Update entire table. Nah, ini saya kecilkan supaya dia satu halaman aja. Nah, gini ya. Oke. Jadi daftar isinya, halaman pengesahannya di halaman satu, covernya tidak akan dihitung. Persembahan dua, daftar isi di page berapa nih? Oh, ini ada halaman kosong ya. Pengesahan itu halaman dua. Nah, kita update lagi. Oh ya, cover nggak dihitung ya. Tiga, pengesahan dua. Nah, kita beri halaman biar cocok ya. Oke, kita update lagi. Oke, ini boldnya saya tipiskan biar ya gini ya. Lalu agak saya kecilkan fontnya. Oke, kita lihat lagi halaman. Oh ya, covernya tuh satu ya. Ini normal aja deh. Nggak apa-apa deh. Oke, nah sekarang kita mulai penomoran halamannya. Nah, jadi prinsipnya begini. Karena tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa penomoran untuk bab itu berbeda dengan penomoran yang non bab gitu ya. Kalau yang untuk bab itu nanti posisinya di bawah, di tengah, sedangkan non bab itu ada di kanan atas gitu. Nah, lalu
eh, halaman sebelum bab itu nggak pakai angka, tapi pakai huruf Romawi kecil gitu ya. Jadi I2, I3, dan seterusnya. Kemudian, karena hal itulah, maka penomoran halaman di dalam Word itu dipisah-pisah sectionnya. Jadi kita bagi menjadi beberapa section gitu. Nah, untuk melihatnya ini view-nya kita ubah dalam bentuk multiple pages supaya dia kelihatan ini sepertinya kita nggak perlu pakai apa namanya cover ya. Ini kita hapus aja deh. Mengganggu apa namanya ternyata mengganggu tampilannya. Jadi covernya kita anggap di luar aja biar ini kelihatan sesuai halamannya. Jadi halaman pengesahan ya di halaman satu gitu ya. Ini page satu di daftar isi juga halaman satu. Bentar saya kecilkan lagi. Boldnya kita tipiskan biar nggak bold ya. Lalu, oke. Nah, baik. Nah, jadi nanti tuh halamannya, ini halaman pengesahan. Maaf ini kecil ya, ini kita hapus. Nah, halaman pengesahan ini itu nanti di bawah, bawah, bawah I gitu ya. Begitu pendahuluan dia di bawah tapi sudah mulai angka. Nah, nanti yang non bab dia lanjut di kanan atas, halaman bab bawah lagi gitu dan seterusnya. Sehingga kita perlu membagi naskah ini menjadi beberapa section. Artinya nanti penomorannya itu dia selama tidak ada perintah baru, maka penomorannya akan mengikuti sectionnya. Nah, perubahannya itu nanti setiap section. Nah, cara menyumbah sectionnya bagaimana? Jadi di pertama kita aktifkan header footernya. Jadi boleh pakai insert atau boleh diklik di sini ya, double klik gitu. Jadi masuk di footer. Nah, kita mulai dari depan. Ini satu section dengan halaman persembahan, halamannya sama, satu, satu. Terus berubahnya di sini, ini sama masih daftar isi, ini juga sama, sama. Nanti berubah di sini, gitu. Berarti section ini kita ganti. Jadi caranya adalah boleh pakai ini atau boleh view-nya pakai yang navigation pane juga boleh di sini, tapi yang ini ya. Jadi perubah dari halaman pengesahan sampai daftar tabel masih sama. Nah, di pendahuluan di sini ini yang berbeda. Gitu. Jadi caranya di sini tuh kita eh, klik layout, lalu kita klik break, kemudian kita pilih next page. Gitu. Kalau ini kita lihat di halaman footernya ya, saya klik di sini halaman footer akan berbeda. Dimulai halaman depan di sini section satu masih section satu masih sama. Ini section satu satu. Nah, mulai di bab dia ganti section 2 gitu. Itu pengaruh dari tadi kita memilih break lalu next page. Maka dianggap section berbeda karena mulai penomoran ini berbeda. Nah, bab satu dia lanjut sama bab 2 di sini. Berubah lagi di sini. Kita klik di halaman landasan teori ya. Terus kemudian layout lagi. Kemudian ini harus keluar dari sini tapi. Kita keluar dari footer dulu. Nah, jadi tadi sudah di pendahuluan, sekarang di landasan teori. Layout, break, next page. Lanjut di bab 3. Langsung di judulnya ya. Layout, break, next page. Di bab 4. Masih di menu layout, break, klik next page. Bab 5, layout, break, next page. Kemudian daftar pustaka, layout, next, break, next page. Nah, ngeceknya kembali ke menu header footer lagi. Diklik di sini boleh. Atau di insert header footer sama ya. Nih, kita lihat dari atas. Section satu sampai daftar isi, daftar gambar masih section satu. Begitu masuk bab satu ini section 2. Bab 2 section 3. Nanti bab 4 kita cek bab 4 itu ada di sini nih. Nah, ini section, ganti section. Semula 4 pindah 5. Bab 5 section 6. Lalu daftar pustaka section 7. Gitu.
Artinya itu nanti begitu dia pengaturan kita di section satu ya, begitu ketemu section baru dia akan stop, dia akan tidak meneruskan penomoran yang di set di section satu gitu. Nah, sekarang kita mulai dari section satu. Di sini penomorannya adalah di bawah tengah. Jadi ini kita mulai dari section satu, letakkan di footer, lalu yang perlu dilakukan adalah menonaktifkan link to preview semuanya. Jadi kalau kita aktif di sini, kemudian untuk penomoran sebelum bab itu masih sama semua satu section di bawah tengah dengan Romawi. Jadi ini different first page-nya dilepas. Baru kita sisipkan number. Nah, kita insert, jadi menunya ada di insert, tapi ini saya disclaimer dulu ya. Tidak semua, mungkin office saya sama kalian berbeda, tapi posisinya pasti akan ada di dalam menu insert gitu. Kemudian di dalam header footer. Nah, ini kita sisipkan number nih, page number, klik, lalu nanti kita pilih formatnya, ini page number dulu. Nah, posisinya kan ini bottom sudah disable ya, karena kan saya sudah klik di footer, jadi otomatis bawah. Tinggal kita atur alignment-nya, perataannya, kita pilih tengah, karena kita sedang mengisi atau mengatur penomoran halaman di halaman pengesahan, persembahan, daftar isi, dan lain-lain, itu tengah bawah. Lalu formatnya bagaimana? Kita klik format. Nah, di number formatnya kita pilih yang Romawi kecil. Sini. Kemudian di sini yang semula aktifnya di continue from previous section, kita pilih mulai dari start at I1. Oke. Ini oke lagi. Nah, ini kalau saya besarkan ya, dia di sini nih. Tuh I1, I2, ya ini tak lepas dulu header footernya. Jadi penomorannya di tengah bawah. I1, I2, I3, I4, I5, oh sorry 5. Di sini berhenti dia. Tuh, di pendahuluan tidak lanjut Romawi 6. Karena kan ini section 1 ya. Di sini section 2 gitu. Nah, di section 2 kita atur lagi. Ini di halaman bab dia ada di tengah bawah. Jadi kita boleh insert footer atau langsung di double klik di sini boleh. Ini footer juga boleh ya. Kalau footer harus milih, tapi kalau di sini tuh kita langsung kita di posisinya, di double klik di daerah putih atau di daerah apa namanya footernya, klik-klik gitu. Nanti dia akan masuk di daerah footer. Nah, sekarang kita atur lagi. Pertama ini lepaskan dulu link to previousnya. Karena kita nggak nyambung sama depan, di atasnya gitu ya. Lalu, halaman bab itu kan berbeda dibandingkan halaman non-bab. Nah, bab satu itu kan bisa terdiri dari beberapa halaman kan, katakanlah 5 halaman. Maka halaman satu dia ada di tengah bawah, nanti halaman 2, 3, 4, 5 di kanan atas. Sehingga menu different first page-nya harus dicentang. Artinya halaman satunya beda sama yang lain gitu ya. Oke, lalu kita insert page number seperti tadi, klik page number, posisinya sudah di bottom bawah, lalu alignment-nya, perataannya tengah. Atur formatnya, nah sekarang itu angka, mulai angka karena sudah masuk bab. Masih bab satu kan dia mulai dari pertama ya, tidak meneruskan halaman sebelumnya, jadi ini start at 1. Oke, oke aja. Nah, dia di sini nih. Ini saya close dulu ya. Halaman satu, halaman ini 2 dulu, nggak apa-apa, lanjut dulu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, sekarang kita atur lagi. Halaman 3, di sini ya. Sudah. Sekarang tinggal kita atur yang di halaman 2-nya. Halaman 4 juga sudah betul di bawah, bab 4-nya juga masih di bawah. Oke. Sekarang kita atur yang halaman non-bab. Ini halaman 1 di sini, halaman 2 seharusnya di sini. Sekarang kita isi header. Double klik di atas di sini. Nah, link to previous-nya matikan ya. Kemudian di front page-nya tetap page number-nya sekarang di top
atas. Formatnya angka. Nah, ini tidak stat add, tapi continuous. Oke, oke lagi. Dia ada di sini. Waduh, ini melanjutkan ini. Karena link to previousnya, ya Allah. Harusnya ini dua ya. Ini saya salah. Dia ikut berubah. Kita atur lagi. Ini memang agak tricky. Formatnya start at 1. Oh ya ini. Satu. Yang ini. Ya ini juga gini deh. Oke. Harusnya ini dari dua. Tunggu ya. Ini page number. Kanan atas formatnya. Sudah betul. Oke. Mbak, saya tutup dulu ya. Kita lihat seksinya dulu kalau agak error begini. Section 2, ini section 3, betul. Ini link to previewsnya harus mati dulu. Lalu section 4. Sudah mati. Yang bab 3, ini dimatikan. Bab 4, link to previewsnya ini harus dimatikan. Bab 5, double klik di sini. Link to previous matikan. Link to previous matikan. Oke. Bab 2, saya cek dulu, udah mati ya. Oke, karena tuh dia akan ngikut dengan penomoran yang bagian Romawi tadi. Kita cek lagi ya dari depan. Halaman pengesahan, reviewnya tak bikin one page. Halaman pengesahan, Romawi masih benar. Halaman 2 benar. 3 betul ya. Sekarang kita ke halaman bab. Ini 1, 2. Harusnya dia di kanan atas. Pak ya, saya hapus dulu. Nah, oke, sekarang yang di halaman 2. Mau nggak dia? Insert, page number, sebelah kanan. Oke, oke lagi. Ini dia nggak ikut ya? Tiga, hmm, iya empatnya ini nggak mau ke atas. Ini tadi yang saya bilang, emang agak tricky ini. Kita cek lagi ya. Ini tinggal memberi nomor yang non bab, harusnya di kanan atas. Ini malah double. Saya hapus dulu ya. Kalau kalau rusak begini, boleh dihapus dulu yang penomoran ininya. Insert page number. Kita remove dulu. Saya remove dulu.
Ini juga saya hapus dulu. Oke, ini section, tak ulangi ya, saya remove ya. Oke, kita ulangi dari yang bab. Yang non bab, wah hilang semua. Kita mulai dari awal aja. Insert header footer. Oke, kita lihat sectionnya lagi. Section satu, udah betul. Sekarang kita mulai dari sini. Bismillah. Ini link to previews sudah mati. Different page-nya nggak ada. Kita sisipkan numbernya di tengah, center. Posisinya bottom sudah di bawah ya. Lalu formatnya I. Kita mulai dari satu. Oke. Oke lagi. Harusnya ini berlaku selama satu section. Di section satu ini berisi semua. Betul ya, sudah betul sampai sini. Section 2 nggak ada karena kita break di sini. Oke, sekarang kita mulai mengisi yang bab. Di bab satu, sini ya, kita nomor bab itu kan di bawah sini. Diklik di footernya, double klik, kemudian link to previous mati, sudah betul. Kemudian different first page-nya dinyalakan karena halaman pertama beda dengan yang lain. Kemudian kita isi page number, posisinya bawah. Formatnya angka, mulai dari satu. Oke, oke lagi. Satu, dua. Nah, di sini kita beri nomor. Bab tiga nggak ada ya. Oh, empatnya ada, tiga nggak ada. Oke, bab tiga, page number, tengah, halaman, tapi dia continue. Karena ini bab dua, jadi melanjutkan bab sebelumnya. Oke, oke. Jadi di bab dua, ini tiga, betul. Empat, lima, enam, tujuh, betul ya. Kita coba lihat di sini, bab tiganya, tujuh, atasnya enam. Udah ini benar. Bab 4 melanjutkan juga 13. Oke. Sekarang kita atur yang halaman satu. Nah, ini agak tricky. Di halaman 2 di sini, ini harusnya di atas. Jadi sekarang kita tambahkan header di sini. Kita sisipkan nomor. Ini untuk previousnya tidak aktif, sudah betul. Kanan, kanan. Duanya tidak terisi. Kenapa ini? Iya. Oh, halaman non babnya malah tidak terisi. Tadi ya. Oh.
Oh, ini dia. Ini saya hapus dulu coba. Ini harusnya tidak di sini. Kenapa tidak? Oh, iya ya, saya hapus dulu sebentar. Saya yang salah, harusnya penomorannya itu yang banyak dulu. Saya remove dulu sebentar. Harusnya kita ngaturnya headernya. Maaf ya. Harusnya kita di sini, bukan yang di bawahnya. Jadi kita sis insert header, langsung pit number aja karena kita sudah di posisi atas. Ini di kanan atas. Saya salah. Nah, harusnya begini. Jadi diletakkan di kanan atas semua. Tunggu ya. Ini saya close dulu, saya mulai dari awal ya. Ini sudah rusak. Bentar ya. Saya close dulu, saya mulai dari awal. Oke, kita tambahkan halaman pengesahan. Maaf ya, ini agak error. Saya agak error ini. Halaman pengesahan. Ada yang terbalik. Enter. Tambah lagi halaman persembahan. Pindah halaman. Ya, ketambahan dua begini ya. Lalu kita update dulu. Oke, halaman persembahan dan pengesahannya sudah masuk. Ini bootnya saya lepaskan dulu. Kita kecilkan. Yang masih belum masuk. Kita kecilkan lagi. Ya, jadi daftar gambarnya ada di halaman 3. Number only. Nah, oke. Gitu ya. Pertama, kita atur sectionnya dulu. Section ini section 1. Jadi kita mulai dari pendahuluan. Layout, break, next page. Lalu bab 2, break, next page. Bab 3, diklik aja dari navigation pane-nya. Next page. Bab 4, break, next page. Bab 5, break, ganti halaman. Daftar pustaka juga sama. Next page. Udah ya. Nah, ngeceknya kita lihat view-nya, tapi multiple page. Lalu masuk di header footer. Jadi diklik di sini. Nah, gitu. Kita masuk yang multiple biar kelihatan kecil-kecil untuk melihat section-sectionnya di sini ya. Dari halaman depan, ini section 1. Udah. Nah, kita mulai penomoran halamannya. Mulai di sini, tengah. Kemudian page number, alignment-nya center, tengah. Formatnya Romawi. Ini start at I. Oke, oke lagi. Maka penomorannya ada di tengah bawah. Gitu ya. Ini sudah berhasil untuk, nah berikutnya tadi saya salahnya itu adalah, ini waktu penomoran ini saya ngambilnya di halaman pertamanya, maksudnya di bawah gini. Harusnya di sini, header. Jadi saya mulai dari bab 1 tapi di headernya ya. Tadi saya kebalik, saya di footer. Nah ini link to previousnya dimatikan. Kemudian di front first page-nya dicentang, tapi kita atur di sebelah kanan page number-nya kanan atas. Formatnya angka start at 1. Oke, oke lagi. Nanti dia akan di sini, di kanan semua.
Nah, ini karena sudah terlanjur ini saya tak matikan dulu. Ini link to previous matikan. Ini remove. Kita remove dulu. Biar yang lain juga ikut hilang ya. Oke, jadi ini satu. Saya ulangi. Kanan. Kenapa ini nggak ikut ya? Dua. Oke. Nah, sekarang kita cek semuanya harusnya ada di kanan semua. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Cek di sini. Di sebelah sudah lanjut semua ya. Dan semuanya di sebelah kanan. Jadi ini penomoran halamannya di sebelah kanan. Nah, setelah itu baru kita atur untuk halaman pertama setiap bab. Kondisi ini mungkin bisa saja tidak terjadi di kalian ya. Jadi kondisinya beda-beda. Bisa saja nanti kalian langsung nyoba berhasil juga bisa. Oke, yang penting adalah langkah pertama yang dibuat adalah header di sebelah kanan dulu, gitu. Dan kita sudah ngatur per section, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pengaturan harusnya di halaman judul ini, angka satu ini, sekarang kita atur di tengah bawah. Jadi sekarang pengaturannya di double klik di sini. Ini nanti akan diatur per bab. Jadi kita 5 kali ngatur bab satu, bab 2, bab 3, bab 4. Seharusnya ya. Lalu insert page number. Kemudian ini posisinya tengah bawah. Format. Di ini dan nah di sini. Ini sini satu. Nanti tinggal kita hapusin di sini. Kemudian landasan teori. Nah ini juga bab 2. Link to previousnya dimatikan. Different first page-nya aktifkan. Nah di sini. Gitu otomatis dia akan di tengah sini. Ganti bab 3. Kita tambahkan di sini ya. Double klik. Link to previous matikan. Different first page-nya aktifkan. Close. Bab 4. Tambahkan di bawah sini. Double klik. Link to previous matikan. Different first page nyalakan. Tutup. Bab 5. Klik di footer. Link to previous matikan. Different first page nyalakan. Close. Penutup. Sudah. Sekarang daftar pustaka juga sama. Bawah dia. Double klik. Link to previous mati. Different page nyalakan. Close. Nah, sudah. Sekarang tinggal menghapus yang halaman-halaman bab yang di sini. Di atasnya ini dihapus. Double klik. Ini hapus. Link to preview matikan. Different page. Detail aja. Satu, dua di sini. Tiga di bawah. Empat di sini. Bab. Halaman bab. Dia di bawah. Ya. Di atas sudah tidak ada. Karena sudah kita hapus tadi. Kemudian hapusnya detail aja gitu. Ini masih di atas, di atas, di atas. Karena bukan bab ya. Nah, masuk di bab, atasnya hilang. Ganti bawah. Non bab atas lagi. Nanti di penutup, ganti bab lagi kan dia. Atas nggak ada. Dia ada di bawah. Gitu.
Jadi nanti kalau kalian mengaturnya tidak sekali jadi, jangan panik karena saya juga kadang-kadang tidak sekali jadi gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah, kalau ini sudah jadi. Jadi di halaman pengesahannya ini dia Romawi kecil di tengah bawah, tuh ya. Ini satu section, masih section satu tuh. Pendahuluan masuk section 2 dia. Maka dia tidak mengikuti lanjutan pengaturan di sebelumnya. Kalau melanjutkan kan berarti harusnya bab 6 ya. Tapi dia sudah kita atur ini section 2 pengaturannya kita mulai lagi tadi tuh. Gitu. Kalau sudah ini disimpan dengan nama latih 4. Jadi save as latih 4. Nanti supaya kalian punya file asli yang belum bernomor untuk mencoba-mencoba lagi gitu ya. Nah, gitu. Oke, nah yang bab 4 ini nanti dikirim di sini. Dikirimnya di latihan kirim tugas 4 gitu. Nah, yang tugas 5 ada file mentah ini harus kita ubah menjadi makalah. Jadi biasanya kalau kita sebelum ujian skripsi dengan dosen itu tuh kita ujian dengan teman-teman gitu. Namanya seminar apa namanya seminar hasil gitu ya. Nah, kita bagi kan nanti dibagikan ke teman-teman nih. Jadi biasanya tidak seluruh hasil tugas akhir kita yang dibagikan ke teman-teman. Jadi yang kalau misalnya tugas akhir kita itu 50 halaman, kita bikin rangkumannya mungkin sekitar 10 sampai 15 halaman. Nah, kalau ini kita bikin 4 aja. Nah, kalau makalah dibagi 2 gitu. Jadi sekarang kita akan membuat file mentah menjadi seminar tugas akhir seperti ini. Di file mentahnya ada di sini. Nanti sekalian kita belajar mereplace ya. Di sini itu ada file, kita unduh file latihan 5. Kita buka. Nah, filenya seperti ini. Ini kan eh, belum rapi kan? Kita rapikan dulu. Pertama dirapikan kanan kiri. Lalu kita sambil belajar, tidak harus sama semua sih. Jadi yang halaman judul sampai sini ya, itu di tengah. Nanti mulai abstrak sampai ke bawah, kebagi 2. Nah, tapi kita rapikan dulu nih. Untuk merapikan rata kanan kiri, seperti pertemuan pertama, ini Ctrl A, lalu diubah perataannya. Oh, ini kalau ini read only ya, diganti dulu namanya menjadi latihan 5 NIM. Jadi ini save as dulu latihan 5. Ini kalau punya saya kasih nama kelasnya. Nah, kalau sudah begini spasinya kita ganti, ini sudah diblok ya. Lalu pengaturan spasi itu di menu home, di gambar atas panah bawah ini kita pilih 1,5. Lalu perataan kanan kiri justify supaya ini rapi. Ya. Kemudian di dalam naskah ini tuh semuanya diubah menjadi huruf kecil seperti LTE, 4G. Ini kita ubah dulu menjadi eh, 4G besar. Nah, mengubah sekalian itu ada di menu Find and Replace. Caranya Ctrl A, lalu Ctrl F boleh atau di sini di bagian ketika kita view ada view heading atau dokumen map, kemudian ada view thumbnail, versi kecilnya gitu ya. Nah, di sebelah kanan itu ada kaca pembesar. Itu find and replace. Atau Ctrl F, nanti keluarnya kalau Ctrl F itu di sini find and document, lalu di titik 3 kita pilih replace gitu ya. Sama, jadi ada banyak jalan menuju ke find and replace. Nah, saya pakai di sini, itu di menu view yang jadi satu dengan dokumen map, di paling kanan itu ada kaca pembesar. Ini find and replace. Kita ketikkan, kita mau nyari apa? 4G kecil. Saya cari 4G kecil untuk diubah menjadi 4G besar. Nah, sorry. 4.
besar. Ini ya, ini 4G kecil file-nya, lalu replace ganti dengan 4G besar. Ada 33, kita replace all. Nah, jadi sebanyak 33 sudah terganti. Lalu lagi yang perlu kita ganti misalnya LTE. LTE ini sebetulnya singkatan, jadi harusnya huruf besar. Jadi lagi cari di sini find and replace LTE kecil, kita ganti dengan LTE besar. Replace all. Nah, jadi ada 36. Kemudian apalagi ya? India. India itu hurufnya kecil. India sering di mention di sini. Kita ganti tulisan penamaan yang benar. India, I-nya besar, ada 8. Gitu ya. Kita coba ya, Indonesia ada nggak ya? Karena ini hurufnya kecil semua. Ada 20. Kita ganti dengan Indonesia yang benar. Replace all. Gitu. Nah, itu cara mengganti. Nggak perlu semuanya sih, ini hanya belajar mengganti secara massal gitu ya. Kalau apalagi ya, Mbps misalnya, ini juga kecil nih Mbps, kemudian ganti M-nya besar, megabyte per second. Oh, cuma 2 replace all. Tuh. Kemudian, nah sudah itu aja. Nah, sekarang kita mulai ya. Yang ditengahkan itu yang di judul di sini kita tebalkan dulu. Kemudian dan pengarangnya itu letaknya di tengah. Jadi ini kita tengahkan. Lalu yang lain mulai dari abstrak sampai bawah, di blok aja ke bawah. Kita jadikan layoutnya menjadi tabel, sorry, kolom. Sini, 2 kolom. Udah begitu saja. Nah, kalau ini kan, ini maju nih. Jadi yang referensinya, nomornya ini harusnya, nah dia agak agak offside ya. Jadi kalau kita lihat, ini yang segitiga atasnya digeser. Tapi gesernya pakai segi 4 aja, supaya geser semua. Nah, jadi supaya dia tidak offset keluar dari kolomnya. Gitu. Nah, ini cara membuat makalah. Jadi makalah itu biasanya dibagi 2. Biasanya kalau punya kita kan sudah rapi ya, karena ini tadi dari file mentah, jadi kita eh, sebetulnya tidak perlu merapikan kalau kita punya milik kita sendiri. Tapi karena ini sambil belajar mengganti secara massal ya, kira-kira itu. Kemudian gambar, ini kalau punya kita sendiri gambar sudah di tengah kan? Ya, ini ditengahkan. Kalau makalah nggak perlu ada daftar isinya ya, saya gini aja. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah, ini disimpan dengan nama latih 5. Simpan lagi. Nah, latih 5-nya nanti dikirim di sini. Gitu. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipahami ya. Dan materinya hari ini sekian dulu. Minggu depan kita lanjutkan dengan pembuatan surat massal yang walaupun implementasinya tidak hanya untuk membuat surat, tapi bisa juga untuk membuat rapot, label, dan lain-lain. Kita lanjutkan minggu depan dengan mail merge. Hari ini tugas kita adalah memberi nomor pada latihan 3 yang sudah kita buat minggu lalu, sama membuat makalah. Nanti kalau nggak berhasil seperti saya tadi, dicoba dihapus lagi gitu ya. Panggil file latih 3-nya lagi, kemudian menyimpannya nanti di belakang aja. Jadi latih 3 supaya hasil pembuatannya itu tidak tersimpan ya waktu salah, dinyimpannya nanti pas yang betul aja. Gitu ya. Baik, saya kira itu pertemuan hari ini. Terima kasih sudah hadir sampai akhir. Tetap jaga kesehatan. Kita lanjutkan minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sami-sami. Selamat liburan ya.
Assalamualaikum. Libur apa Ibu? Oh, nggak libur ya. Ini malah kuliah kok ya. Saya kira ini sudah weekend ini. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi